Bertemu lagi dengan saya, Gun Al-Ghazali dari jurusan Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi Politik, dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah awal munculnya ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama, sejarah awal munculnya ekonomi mikro. Sejarah ini dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik pada abad ke-18 dan 19, seperti Adam Smith, David Ricardo, yang selanjutnya dikembangkan oleh Marshall dan Pico. Untuk menyusun teorinya, ahli-ahli ekonomi klasik atau mikro mendasarkan pada anggapan-anggapan dasar tertentu, antara lain yang pertama, setiap subjek ekonomi selalu bertindak ekonomis rasional, yaitu para konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimal dari setiap barang dan jasa yang dikonsumsi, sedangkan produsen selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua, setiap subjek ekonomi mempunyai informasi yang lengkap atas segala sesuatu yang terjadi di pasar. Yang ketiga, tingkat mobilitas tinggi sehingga para ahli ekonomi dapat segera menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Berdasarkan anggapan-anggapan di atas, para ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa kegiatan ekonomi akan berkembang secara efisien. Pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat dan kesempatan kerja penuh akan tercapai atau full employment. Ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual. Kelahiran teori ekonomi makro ditandai dengan terbitnya buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1973 yang ditulis oleh J.M. Keynes, ahli ekonomi Universitas Cambridge di Inggris. Dan juga buku itu dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi barat. Buku itu menyajikan teori yang menunjukkan bahwa pengangguran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Akhirnya banyak ahli ekonomi yang menerima pendapat Keynes dan kelompok ini disebut Keynesian economists yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar dan dipraktikkan di banyak negara. Selanjutnya, sejarah awal munculnya ekonomi makro. Sejarah ini, ekonomi makro muncul karena kritik seseorang ekonom Inggris John Maynard Keynes pada tahun 1883 sampai 1946 terhadap teori ekonomi klasik Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1790 yang menyatakan bahwa mekanisme pasar akan menjadi
alokasi sumber daya yang efisien. Jika pemerintah tidak campur dalam perekonomian, sayangnya depresi besar atau Great Depression membuyarkan keyakinan terhadap hipotesis ekonomi klasik, karena depresi besar terjadi dalam jangka waktu yang lama atau tahun 1929 sampai 1933 dan menimbulkan masalah besar, misalnya di Amerika Serikat. Selama periode depresi besar, angka pengangguran meningkat hingga lebih dari 25%. Angkatan kerja output berkurang sekitar separuhnya, sementara tingkat investasi merosot tajam. Lalu Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money yang terbit tahun 1936 atau lebih dikenal dengan The General Theory, mengemukakan dua hal pokok. Yang pertama adalah kritik terhadap kebenaran hipotesis klasik tentang keampuhan mekanisme pasar yang dipercayai sejak zaman Adam Smith. Menurut Keynes, kelemahan teori klasik adalah lemahnya asumsi tentang pasar yang dianggap terlalu idealis atau utopian dan terlalu ditekankannya masalah ekonomi pada sisi penawaran. Berkaitan dari kritik tersebut, Keynes menyampaikan pokok pikiran kedua berupa usulan pemulihan dengan memasukkan peranan pemerintah dalam perekonomian dalam rangka mendorong visi pernikahan. Kedua pokok pikiran Keynes ini membawa beberapa pembaruan radikal dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, mulai diperhatikan dimensi global atau agregat atau makro dalam analisis ilmu ekonomi. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkembang menjadi ilmu ekonomi makro. Yang kedua, dimasukkannya peranan pemerintah dalam analisis ilmu ekonomi telah menimbulkan pentingnya peranan analisis kebijakan atau policy analisis. Yang ketiga, karena analisis kebijakan rasanya diperlukan, maka diperlukan studi-studi empiris. Dengan demikian, terjadi perubahan atau penyempurnaan metodologi dalam analisis ekonomi dari hanya mengandalkan metode deduktif menjadi menggunakan metode induktif juga. Maka tidak berlebihan apabila Keynes dihormati dan dijuluki sebagai bapak ilmu ekonomi makro sekaligus ekonomi perintis studi induktif.